Halo, jumpa lagi. Welcome back to my channel. Salam sehat selalu. Oke guys, para biker ya, terutama MX mania. Nah, saya mau review Jupiter MX saya. Ini sudah 11 tahun ya. Tidak terasa sudah 11 tahun. Ya, ini dari tepatnya di 26 September 2011 saya beli ya. 11.400.000. Kenapa saya pilih Jupiter MX ini? Karena di tahun itu motor yang menggunakan rem cakram tuh di belakangnya ya, yang saya tahu baru Jupiter MX ya. Yang memang salah satunya kenapa saya pilih MX, karena MX ini apa ya, motor bisa dibuat niaga, bisa buat di harian ya, bisa juga dibuat touring ya. Oke, kita akan review ya bagaimana kondisi motor MX ini ya, Jupiter MX ini setelah 11 tahun pemakaian. Oke, let's go guys, para MX mania. Ini penampilan motor saya, kelihatan rada kinclong ya. Nah, tahu nggak kenapa nih kelihatan rada kinclong, padahal udah 11 tahun ya, udah 11 tahun. Padahal dijemur terus di tempat parkir ya. Plat nomornya aja nyampe warna putihnya mau hilang. Nah, terus stripping ya, ini stripping atas nyampe ngelotok nih, saking sering dijemurnya di tempat parkir. Nah, ini motor saya pakai harian ya buat kerja. Paling pakai mobil tuh kalau hari Sabtu doang. Sayang mobil kalau dijemur di tempat parkir. Nah, lihat strippingnya nyampe ngelotok kayak begini nih ya. Nah tuh, aduh, ini karena dijemur terus ya, nyampe kayak begini strippingnya. 11 tahun guys dijemur. Ya walaupun nggak tiap hari ya, hari Minggu pas saat tanggal merah saya libur. Nah, ini kenapa masih mulus, ininya masih tetap mengkilap. Ini saya akalin pakai oli bekas guys ya, jadi diolesin aja oli bekas untuk bodinya, jadi dia tetap terlindungi dari sinar matahari. Tapi kalau stripping ini kan ada lemnya nih, jadi dia tetap nggak bisa terlindungi, lemnya jadi pada ngelotok ya. Kayak sebelah sini pun strippingnya juga udah hilang nih, karena dia ngelotok ya. Udah saya kelupas aja sekalian ya. Oke, motor ini saya pakai buat harian ya, buat touring juga. Touringnya nggak jauh ya, ke Tangerang, ke Bandung, ke Sukabumi, sama ke Cianjur ya. Buat tanjakan lumayan. Di sini yang saya tahu ya, itu gasnya ada, tali gasnya itu ada 2 ya. Jadi yang saya rasakan tuh pada saat nanjak, nah, tadi gas kedua tuh ikut ketarik, jadi tenaganya nambah lagi ya. Ini masih karbu. Nah, ini kenapa saya pilih Jupiter MX ya, waktu itu 11.400.000 saya beli. Salah satunya saya suka ini ya, udah ada rem cakramnya di belakang, dimana tahun 2011 itu ya, yang saya tahu baru sekelas bebek tuh Yamaha ini aja, Yamaha Jupiter MX aja yang ada rem cakramnya. Kemudian dia mesinnya juga tegak ya, mesinnya tegak, itu seperti fiction lah ya. Nah, oleh karena itu dia di sininya jadi agak naik. Nah, karena tegak jadi agak naik. Tapi kita kalau bawa barang itu lebih tetap enak ya, bawa barang-barang di sini. Bahkan saya kalau seandainya bawa galon pun di sini, taruh di sini itu masih bisa. Oke, kondisinya seperti itu. Ini pernah kecelakaan saya bawa touring ya. Pernah jatuh di tikungan, dan pernah juga masuk kolong kontainer, tapi ya baru di depannya aja, alhamdulillah masih selamat. Ya itulah, serba-serbi di jalan ya. Nah, kondisinya ini setelah 11 tahun pemakaian. Ban ya, ban kondisinya seperti ini guys ya.
Kembangnya sih ini masih ini ya, masih ada sekitar satu 1,5 mili lah ya, tapi udah mulai retak-retak. 11 tahun belum pernah diganti. Bayangkan 11 tahun belum pernah diganti ya. Ya kalau sudah seperti ini berarti saya sarankan hati-hati saja ya, kecepatan maksimal ya 60 saja, karena bannya tuh sudah mulai mengeras ya. Nah, ini pun ada rencana saya ganti ya. Oke, kemudian untuk cakram di sini masih belum ini ya, belum celong lah istilahnya ya, belum celong. Kenapa belum celong? Karena saya pengereman selalu pakai engine brake. Engine brake itu ya kita turun gigi lah ya, istilahnya turun gigi pada saat kita ingin mengurangi kecepatan. Nah, baru saya menggunakan rem perlahan. Makanya sini cakramnya masih mulus, dan disnya pun ini ya kanvas remnya 11 tahun belum ganti. Karena masih tebal ya. Yang belakang pun sama ya, belum ganti. Kita lihat yang belakang. Yang belakang pun sama, ini masih ini ya, belum celong ya, masih belum celong. Ini sama ya kondisinya sama yang depan, yaitu tadi. Kenapa belum celong selama 11 tahun? Ini karena saya selalu menggunakan engine brake. Nah, kemudian speedometernya ya guys. Speedometer ini baru ya 15 ribuan. Ya, 15 ribuan speedometer. Ya, memang jarak tempuhnya nggak terlalu jauh ya. Tapi ya lumayan lah 15.000. Oke, nah ini pun sama ya. Kalau ini ya, kalau nggak dikasih pelumas oli ya, oli itu pasti apa ini bukan kaca ya, ini mika, ini pasti pada retak-retak ini ya. Oke, selama 11 tahun ban depan belakang belum ganti ya. Kondisi ban belakang ya, ban belakang sama ya, kurang lebih tinggal 1,5 mili lagi ya. Ya, saya ada rencana ganti karena ini bahaya kalau seandainya kecepatan tinggi ya. Oke, mengenai kecepatan, motor ini pernah saya bawa paling tinggi itu di kecepatan 120 ya guys. Ini agak buram ya karena ada olinya. Ya, pernah saya bawa paling tinggi di 120 trek lurus ya. Jadi jalan lurus itu 120 ya. Setelah itu karena ada kendaraan lain ya, saya turun kecepatan lagi. Jadi belum pernah nyoba di kecepatan di atas 120. Nah, itu di kecepatan 120 gas tuh udah hampir mentok lah istilahnya ya. Oke, kemudian yang pernah ganti itu cuma ban dalam ya, ban dalam belakang itu pernah saya ganti karena waktu itu kena paku besar sekali, langsung saya ganti bannya. Kemudian sama filter oli ya. Nah, di sini filter oli di sini, ini pernah saya ganti ya. Ini sebenarnya ganti sendiri juga mudah ya, tinggal copot kunci ini aja, baut ya, baut ini pakai kunci 10 kita lepas, langsung kita ganti filter olinya. Nah, ini baru sekali saya ganti filter olinya ya selama 11 tahun ya. Kemudian ya, ini baret-baret bekas jatuh. Oke, kemudian ini untuk radiator sama, air radiator juga pernah saya ganti sekali ya. Nah, ini ya untuk radiator, hati-hati waktu nyuci steam ya. Ini waktu nyuci steam, nah ini ya. Nah, bisa dilihat nih guys ya. Nah, ini nih. Nah, nih. Nah, tuh kisi-kisinya tuh ngelipet-lipet nih. Ini lep istilahnya. Ya. Ini gara-gara semprotan steam nih. Pas saya tahu, wah langsung saya larang itu. Itu tembakannya jangan kenceng dong. Gila, ke radiator tembak kenceng gitu. Jadi pada bengkok ininya ya, kisi-kisinya. Jadi kalau seandainya kalau kita lagi nyuci steam, ya hati-hati pas dia mau nyemprot kisi-kisi radiator. Ya, itu diingatkan saja ya, tekanannya suruh yang rendah gitu, yang penting dia kesemprot gitu, jangan tekanan tinggi. Oke guys, untuk ban sudah ya. Oh ya, satu lagi yang udah pernah ganti,
knalpot ya. Ini knalpot sudah ganti, tapi saya ganti masih yang ori ya. Waktu itu ada copotan di bengkel ya. Kenapa knalpotnya ini keropos waktu itu? Karena saya pernah nerjang banjir ya. Nerjang banjir itu setinggi ini guys. Ya ini ya, setinggi mesin ini nih kerendam ya. Makanya knalpot tuh ikut kerendam juga. Ya mungkin di dalamnya ada kemasukan air atau gimana, atau keropos di bagian bawah sini ya. Nah itu akhirnya saya ganti. Tapi alhamdulillah ya, nerjang banjir tuh kelistrikan nggak ada masalah ya. Jadi tetap masih bisa jalan normal ya. Ya itu kalau seandainya mati nerjang banjir pasti bahaya ya. Emang kalau nerjang banjir tuh kita sebaiknya menggunakan gigi rendah ya, gigi 1 atau gigi 2 saja. Nggak apa-apa mesin ngegerung juga ya, yang penting dia bisa jalan dengan apa ya selamatlah di area banjir ya. Selama kelistrikannya itu nggak ada yang bocor, kalau menurut saya aman-aman saja ya. Nerjang banjir saya udah ngebuktikan soalnya. Oke guys, satu lagi yang selama 11 tahun itu aki ya. Nah akinya ini belum pernah saya ganti tapi udah sewak kayaknya. Jadi udah nggak bisa di starter ya, starternya di sini ya, udah nggak bisa di starter. Itu karena akinya sudah sewak, tapi masih ada kickstarter ya. Sini ada kickstarter. Pakai kickstarter juga mudah kok ya, sekali kick langsung dia bisa jalan. Bisa jalan langsung bisa hidup ya. Oke guys, selama 11 tahun pemakaian ya, kita coba dulu hidupkan ya. Kalau kita dengarkan suaranya ya. Ini motor habis tidur panjang nih ya. Ini lagi posisi tanggal merah, saya lagi libur ya. Ini suaranya guys. Ini untuk ganti oli saya rutin ya, karena memang jarak tempuhnya itu pasti lebih rendah ya. Saya paling 3 bulan sekali ganti oli ya. Nah, oke guys, ini suaranya. Langsamnya ya, ini suara langsam ya, menurut saya masih normal ya. Tidak ada suara-suara di blok mesin, suara yang menggelitik atau ketrek-ketrek ya. Oh ya, satu lagi guys ya, rantai. Nah rantai ini saya belum pernah ganti ya, rantai karena ini rajin saya oli ya, saya beri oli. Makanya ini agak kotor sekali. Saya pernah didenda sama yang ini ya, tukang steam motor, didenda suruh nambah 5.000 karena sabun dia katanya habis banyak katanya buat ngebersihin motor saya karena banyak olinya ya. Nah ini kenapa rantainya masih awet, karena saya sering dilumasin ya. Waktu itu saya kalau touring aja sekitar jarak 100 km pasti saya kasih oli lagi. Saya olinya pun pakai oli bekas aja ya. Jadi yang terpenting ada pelumasan lah ya. Kemudian speedometer ini masih ya, masih jalan ya speedometernya. Untuk petunjuk ukuran tangki bensin itu masih jalan ya, speedometer juga masih jalan ya. Nah ini biasanya yang saya suka kasih oli ya, saya berbagi informasi aja nih ya. Memang kotor kelihatannya, cuman ya. Nah ini guys ya, ini biasanya area sini ya, ini saya kasih oli ya, karena ini roda ya, ada bearingnya di dalamnya ya. Nah kemudian ini ya, ini juga saya kasih oli ya, ya biar sedikit-sedikit ada pelumasan lah ya. Jadi termasuk yang ini juga ya, ini saya kasih oli juga ya, sering kasih oli kalau seandainya udah mulai mengering. Dan ini juga guys ya, yang di sini ya. Nah ini saya kasih oli juga ya. Nah ini saya koalisi olinya tergantung kondisi lah ya. Kalau seandainya udah mulai mengering baru kasih oli. Oh ya, satu lagi untuk minyak
minyak rem ya. Nah, minyak rem ini udah saya kuras ya, saya ganti baru minyaknya. Oke, itu aja kondisinya selama 11 tahun ya. Kita coba geber, gimana kalau digeber. Masih oke guys suaranya ya. Kalau menurut saya ya. Oke, itu aja review dari saya. Ini semua masih ori ya. Ini handlebarnya juga masih ori. Ini catnya udah mulai ngelotok karena saya sering pada saat geser-geser di tempat parkir saya gunakan pegang handlebar ini ya buat geser-gesernya. Oke, ini aja kondisi Jupiter MX saya selama pemakaian 11 tahun ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya boleh silakan di link deskripsi ya. Oke guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya review saya mengenai Jupiter MX ya. Keluaran tahun 2011, berarti sudah 11 tahun pemakaian. Ya, harga waktu itu 11.400.000, kilometer 15 ribuan. Ya, sudah dipakai touring Tangerang, Bekasi, Cikarang, Sukabumi ya, touring ke Sukabumi, ke Cianjur, ke Bandung ya, naik turun pegunungan dan bukit ya. Ini yang saya rasakan enak sekali ya buat tanjakan ya. Kemudian kalau seandainya bawa-bawaan pun enak, di depannya itu bisa ditaruh ya. Kemudian juga yang saya rasakan tuh jarak, kalau seandainya di jarak buat jarak jauh di pinggang ya, di pinggang tuh nggak sakit sama di pundak tuh ya. Posisinya enak buat duduknya, dan shockbreakernya kalau menurut saya empuk ya. Ya soalnya bisa dibandingkan dengan motor lain ya, saya pernah pakai, ternyata di pinggang tuh kerasa pegel ya, dipakai buat jarak jauh ya, dibawa kayak buat ke Bandung aja atau ke Cianjur. Nah, itu udah kerasa pegel di badan. Tapi saya pakai Jupiter MX ini ya cukup enak. Ya kenapa saya pilih Jupiter MX waktu itu? Karena enak buat harian ya, enak buat harian, buat niaga ya. Kemudian ya irit juga kalau menurut saya bahan bakarnya. Oke, itu aja ya para MX mania ya. Silakan kalau seandainya ingin diskusi ya, di link deskripsi saya. Jangan lupa ya kawan-kawan MX mania ya, like, share, and subscribe ya Pak. Oke, see you next time. Sampai jumpa lagi ya, sehat selalu. Bye bye.